Penggarap mengganggu investasi perkebunan PT PN3 Kebun Bangun Rayon Simbolon Kelurahan Burila dan Basorma. Delik Sumut TV melaporkan Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023. Para penggarap masih membandal dan berdegil, tetap menguasai sebahagian kecil tanah HGU PT PN3 Gurila dan Basorma, Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023. Menurut konsultan hukum PT PN3 Ramces Pandiangan SHMH, ketegasan penegak hukum sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan aset-aset BUMN PT PN3, terkhusus terhadap para penggarap yang bercokol di areal HGU aktif PT PN3 Kebun Unit Bangun, yang berada di Kelurahan Burila dan Basorma. Perilaku yang dicerminkan para penggarap merupakan suatu gambaran perlawanan terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di bidang agraria. Para penggarap tidak mengakui hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para penggarap yang bercokol di Kebun Bangun Kelurahan Burila sengaja melawan dan menguji para penegak hukum apakah berani bertindak tegas, apakah berani menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Para penggarap mengetahui tidak memiliki legalitas apapun untuk menduduki secara paksa tanah HGU PT PN3 Kebun Bangun Rayon Simbolon Burila dan Basorma, ucap konsultan hukum PT PN3 Ramces Pandiangan SHMH. Dalam hal ini pihak perkebunan PT PN3 sudah sangat membuka diri. Sudah bertahun-tahun melakukan sosialisasi melalui konsultan hukum PT PN3 Ramces Pandiangan SHMH, melalui media sosial, melalui himbauan, melalui pertemuan-pertemuan yang turut dihadiri Kajatisu, Poldasu, Kajari, Polres, TNI, PM, Pengadilan, Wali Kota, DPRD, Camat, Kapolsek, Koramil, Lurah, Babinsa, Pers, LSM, Masyarakat, PT PN3, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Perempuan, para penggarap, BPN Provinsi, BPN Simalungun, BPN Siantar dan Rektor USI. Penjelasan BPN Siantar dan Simalungun cukup jelas bahwa HGU PT PN3 nomor 1 Pematang Siantar berlaku sampai tahun 2029, dan menurut sertifikat HGU yang dimiliki PT PN3, hanya PT PN3 lah yang memiliki hak untuk melakukan penguasaan, dan menguasai. Penjelasan BPN ini sudah cukup jelas dan tegas. Dengan demikian seharusnya pihak aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan yang cukup terukur terhadap para penggarap. Bukankah para penggarap tidak memiliki legalitas apapun? Apakah pelanggaran hukum ini dibiarkan begitu saja? Bukankah hal ini mencoreng wajah hukum di Siantar ini? Dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap penggarap sudah cukup kuat dengan adanya Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 55, setiap orang secara tidak sah dilarang, mengerjakan, menduduki, menggunakan, dan atau mengusaha lahan perkebunan, c. melakukan penebangan tanaman, d. memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 107 menjelaskan, setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, atau memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. BUMN PT PN3 ini merupakan perusahaan negara, jadi semua harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memajukan baik aparat penegak hukum dan semua masyarakat Indonesia, tutur konsultan hukum PT PN3. Redaksi Delik Sumut TV mengabar, Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat.